Saya langsung menuju ke Bung Herman. Bung Herman, benarkah kemudian Mas Ahaye bertemu dengan Pak Jokowi 2 pekan yang lalu? Apa yang dibicarakan dalam agenda apa? Saya kira info itu tidak benar. Ya. Tidak benar? Terakhir Ketum, Sekjen, Bendahara Umum ketemu atau diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor pada bulan Mei tahun 2020. Dan saya kira diskusinya menarik, respect ya terhadap kepengurusan baru. Dan ini pula yang menjadi keyakinan kami bahwa Pak Jokowi tidak akan terlibat dalam persoalan ini. Tetapi karena memang disebutkan beberapa menteri, maka dalam surat itu meminta konfirmasi dan klarifikasi. Apakah yang disebutkan oleh salah satu lingkaran istana ini benar atau tidak? Itu yang sebetulnya dimintakan klarifikasinya. Jadi Anda konfirmasi sama sekali tidak benar. Terakhir ketemu adalah Mei 2020. Ya. Walaupun dengan virtual juga tidak? Saya kira atau telepon misalnya. Masih ada pertemuan itu ya. Oke. Betul demikian Bung Dedi? Ya, saya kira Bung Herman ya jawab sendirilah. Nanti kan juga media silakan mengecek ya kalau soal itu. Tapi saya inginnya mengatakan bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY itu cukup baik. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Ahaye cukup baik. Makanya saya bingung ketika tiba-tiba Pak Ahaye menulis surat kepada Presiden minta konfirmasi klarifikasi, lalu melakukan kontak, lalu dilanjutkan dengan tudingan-tudingan di berbagai media dan media sosial. Nah, makanya tadi saya katakan, saya bisa memahami ini sebagai langkah politik. Jadi, dan itu kan dibenarkan oleh Bung Burhanuddin tadi, bahwa saya melihat bahwa ini memang dieskalasi sendiri oleh Partai Demokrat untuk meleverage. Karena kalau soal penggantian ketua umum partai politik, saya kira siapapun tahu itu hal yang biasa. Tapi Bung Dedi kan begini, kalau seandainya memang benar-benar melibatkan pejabat pemerintahan, apalagi lingkaran istana, kan memunculkan persoalan etika, fatsun, sopan santun politik. Loh, makanya kan tadi saya di awal-awal sudah katakan, apakah ini persoalan etik, apakah ini persoalan hukum, apakah ini persoalan politik. Sementara dari sisi Partai Demokrat kan tidak ada mempersoalkan etika. Mereka sedang membangun framing bahwa ini ada pekerjaan rezim untuk mengobrak-abrik yang namanya Partai Demokrat. Itu kan narasi yang kita tangkap di publik. Oke, kalau saya tanyakan pada Anda, kalau memang benar ada sejumlah pejabat ini yang terlibat dalam penggulingan Partai Demokrat, partai oposisi yang berseberangan dengan pemerintah, apa yang diharuskan versi Anda? Saya kira pertama ya, saya ingin mengatakan bahwa dalam halunasi terliar kami pun tidak mungkin lah berpikir menginikan Partai Demokrat ya. Tapi makanya tadi saya tanya di awal, ini persoalan etika, hukumkah politik? Secara etika ya, sepanjang pejabat negara itu tidak menggunakan jam kerjanya, jabatannya, fasilitas negara dalam rangka melakukan aktivitas politiknya ya sah-sah saja. Oke. Tetapi begitu dia menggunakan kewenangan yang ada padanya, fasilitas negara yang melekat padanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan politiknya, itu tidak saja melanggar etika, tapi bisa jadi melanggar hukum juga gitu loh. Jadi tadi ada kata apa? Dari awal saya bilang, Bung Dedi, halusinasi. Soalkan ini etikanya, hukumnya atau politiknya. Oke. Kalau saya murni mengatakan bahwa ini memang dua-dua bermain politik. Oke, Bung Dedi tadi Anda katakan kalau ini terjadi, apalagi melibatkan lingkaran kekuasaan itu adalah halusinasi. Itu keyakinan Anda? Iya, mengatakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi pada titik ini berniat atau berpikir atau bermimpi atau berhalusinasi menggusur Pak Ahaye dari kursi Demokrat, itu benar-benar liar kalau menurut saya. Oke, saya ke Bung Herman. Bung Herman, benarkah Partai Demokrat dan Mas Ahaye berhalusinasi? Saya kira saya meluruskan. Semua ini berdasarkan fakta, berdasarkan temuan, kesaksian, yang kemudian dituangkan dalam berita acara kesaksian. Nah, perlu saya sampaikan bahwa, ini saya luruskan ke Om Dedi gitu ya, bahwa peristiwa ini tentu kenapa harus diklarifikasi, dikonfirmasi kepada Presiden Jokowi. Karena ada salah satu di lingkaran Presiden Jokowi yang menyampaikan kepada para saksi ini, bahwa untuk merebut kekuasaan ini didukung oleh beberapa pejabat tinggi dan menteri dan direstui. Nah, oleh karena itu, direstui oleh kesantunan direstui gitu. Direstui oleh siapa? Direstui oleh siapa kami? Oleh karena itu, oleh Presiden maksudnya, Bung Herman. Om Herman,
Kalau tiba-tiba Anda agak malu-malu ini ngomongnya direstui oleh siapa? Jangan kalimat pasif dong, kami akan Ya, bingung. Begini. Ya, para saksi, sebentar dong. Para saksi menyebutkan bahwa direstui oleh Pak Lurah. Oke. Nah, oleh karena itu, sebagai kesantunan warga negara yang baik, maka Ketua Umum berkirim surat kepada Presiden. Oke, kita buka aja. Kebenaran- Baik. kebenaran Informasi itu sudah ada peristiwa sampaikan dan tadi. pengakuan. Jadi bahwa Pak Muldoko mengatakan proses ini didukung oleh sejumlah pejabat menteri dan kepala bin tadi dan direstui oleh Pak Lurah. Pak Lurah ini selalu mengacu pada Presiden, maksudnya begitu kan, Pak Jokowi dalam hal ini. Saya tidak tahu. Oleh karena Ketua Umum meminta klarifikasi kepada Presiden. Ya sekarang silakan diklarifikasi. Oke, itu versi Partai Demokrat. Bung Deddy, silakan. Ya kan kita tidak tahu tadi yang mengucapkan itu siapa. Yang dimaksud pejabat pemerintah itu apa, Pak Muldoko? Kalau iya jelas saja disebut. Tadi sebutkan bahwa yang datang hanya Pak Muldoko. Jadi kalau sebutkan pejabat pemerintahan ya tidak bukan ya Pak Muldoko. Ini versi Baik. Partai Demokrat ya. Kalau itu Pak Muldoko, Dan Bung Herman juga tidak membantah soal itu. ya nanti kita buktikan benar apa tidak. Sebentar, ini feedback ya. Enggak, silakan. Mungkin memang ada tidak jelas sedikit, tapi masih dalam toleransi. Silakan. Baik, ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang tadi maksudnya ada klarifikasi dan konfirmasi, silakan saja langsung ke Pak Jokowi. Tidak perlu menulis surat, tidak perlu katakanlah berkonfres ria, ya, dengan teatrikal seperti itu. Lalu tidak perlu ribut di media sosial. Kan tadi saya sudah katakan, hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY is perfect. Hubungan Pak Jokowi dengan Mas Ahaye itu oke. Lalu kenapa diorkestrasi seperti ini gitu loh. Dan saya juga bingung. Bisa saja kalau memang itu kejadian Pak Muldoko mengatakan bahwa itu direstui si A, si B, si C, ya. Padahal nalar politik kita, nalar logika kita mengatakan itu hal yang tidak mungkin. Kalau dia bilang dia didukung oleh Tuhan dan malaikat Jibril, apa mau bikin istiqosa? Di mana nggak mungkin ya, Bung Deddy? Saya. Anda punya logika di mana nggak mungkin ya? Loh, kan tadi saya sudah katakan Pak Jokowi ada pada periode kedua. Oke, Pak Jokowinya oke, Ya. nggak ada. Oke, ini kan Pak Lurah disebutkan tadi. Tapi menteri-menteri yang lain. Loh, Begini, ya sama aja. begini. Itu apa gaweannya menteri yang lain ngurusin ini? Ini kan saya bicara narasi yang dikembangkan ini. Yang diperlukan ini tidak hanya Pak Muldoko kan, tapi bicara rezim. Karena melibatkan banyak pejabat penting Bentar, pemerintahan. Bung Herman, nanti saya berikan kesempatan. Oke, jadi nggak masuk logikanya nih, apalagi Presiden kejauhan. Menteri-menteri aja nggak akan punya urusan untuk Partai Demokrat kejauhan, itu menurut Anda ya, Bung Herman? 100% saya yakini Ya. itu kerjaan tidak ada gunanya. Kerjaan Dan tidak ada gunanya, kondisi halusinasi. seperti ini, jangankan dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Elemen-elemen penting pemerintahan Pak Jokowi memikirkan bagaimana menyingkirkan AHY. Saya kira itu jauh pandang dari api. Itu bullshit menurut saya. Silakan Bung Herman. Ya, mungkin kalau Bung Deddy menjadi kami, mungkin berbicaranya tidak seperti itu, gitu. Karena kami sudah menemukan fakta-fakta yang tentu ini menjadi bagian kehati-hatian kami. Kami juga harus menjaga kedaulatan partai kami, gitu ya. Kenapa Kami nggak harus dibuka aja menjaga- sih Bung Herman, biar jelas semua datanya ini, ada rekaman suara misalnya. Ini kan jadi nggak meraba-raba, nggak dikatakan halusinasi. Pertama gini ya. Pertama bahwa surat sudah dikirimkan. Yang kedua, proses internal untuk kader-kader internal tentu sudah sedang dilaksanakan di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai untuk investigasi dan pendalaman. Nah, kemudian bukti-bukti awal inilah yang kemudian kami tidak menganggap enteng. Bung Aiman harus ingat bahwa kita pernah ada peristiwa-peristiwa yang sama gitu. Nah, kalau kita kemudian tinggal diam, kemudian terjadi hal-hal yang tidak terantisipasi, tentu ini keterlanjuran ini kan akan menjadi... Peristiwa yang sama misalnya apa nih? Peristiwa yang sama Anda katakan tadi Bung Herman? Bung Aiman ini seperti kekurangan informasi. Silakan. Saya jadi- konfirmasi kepada Anda. Jadi begini. Nah, Ini kan sudah jelas peristiwanya. Bahwa sudah disebutkan. Kami sudah ada bukti-bukti tertulis. Ada saksi. bukan yang Anda katakan peristiwa yang sama supaya kita tidak menduga-duga. Ya terakhir kan ada banyak perpecahan partai-partai lah gitu ya. Dan itu Kami Anda tidak perlu katakan menyebutkan. Presiden Kami atau tidak- lingkaran kekuasaan Nah, yang ini kemudian Anda- berperan. Kami tidak perlu menyebutkan itu. Ya, kami tidak menyebutkan. Ini maksudnya kaitan Tetapi waktu kami dulu ingin- misalnya P3, ada juga Golkar. Anda mengatakan itu?
saya tidak ingin masuk ke ranah itu. Bahwa kita sedang membahas peristiwa di Demokrat yang tentu kami ingin menyampaikan kebenaran. Kami tidak menyampaikan pembenaran. Kami menyampaikan kebenaran bahwa ini adalah peristiwa yang bagi kami ini peristiwa luar biasa. Kalau hanya dinamika yang terjadi hanya di internal partai, itu sudah biasa kami selesaikan. Tapi ini ada keterlibatan pihak eksternal yang sudah nyata-nyata. Mereka siap mengeluarkan uang yang begitu besar. Kemudian sudah ada yang juga ada yang tersampaikan. Kemudian ada yang harus ditandatangani. Semua ada beberapa yang sudah ditelepon. Dan kemudian kesaksian-kesaksian inilah yang memastikan bahwa ini bukan peristiwa main-main. Dan kemudian kami melakukan pertahanan diri dengan cara demikian. Ini kan ada versi karena buktinya kemudian baru disampaikan secara lisan. Tentu ketika ada rekaman suara dan sebagainya tentu ini menjadi hal yang tidak terbantahkan. Tapi kami menunggu soal itu. Saya ingin konfirmasi dulu karena tadi disebutkan bahwa ada kejadian serupa. Meskipun tidak disebutkan partainya, saya menduga misalnya di awal-awal pemerintahan dulu ada P3 misalnya, Golkar yang terpecah, yang kemudian disampaikan tadi mirip-mirip dengan kejadian Partai Demokrat. Artinya melibatkan lingkaran kekuasaan kalau saya boleh simpulkan. Bung Deddy silakan. Atau mungkin maksudnya waktu zaman Gus Dur, saya nggak tahu kan. Saya nggak bisa jawab itu, Mas. Jadi terlalu jauh lah kita ke sana kemari. Tapi saya ingin katakan kepada kanda saya ini, Bung Herman Hairon. Tidak terpikir dalam imajinasi terliar Pak Jokowi, apalagi elemen-elemen penting pemerintahan Pak Jokowi. Dalam situasi pandemi seperti ini, dalam periode kedua, dalam posisi kuat di parlemen, terpikirkan untuk cari urusan menggusur Mas AHY dari kursi ketua umum. Itu saya berani jamin itu, Pak. Tapi kalau soal-soal di luar itu ya bukan urusan saya ngomentarin. Yang saya tahu memang ya dalam namanya partai politik, saya bersimpati dengan apa yang Anda alami. Kan kita mengalami hal yang lebih parah dari situ gitu. Yang saya tidak mau adalah ini melebar terlalu luas sehingga kita malah menjadi nambah urusan yang nggak penting. Di saat kita semua harus bersatu padu. Mari, ayo Pak AHY bicaralah dengan Pak Jokowi. Pak SBY silakan gitu loh kalau menurut saya. Daripada ini melebar ke sana kemari. Saya berharap, karena saya tahu persis Pak Jokowi itu ingin menjaga hubungan baik dengan semua orang, apalagi dengan mantan presiden seperti Pak SBY ya. Saya kira beliau sangat concern hal-hal yang seperti itu. Beliau tahu menempatkan diri terhadap orang tua. Jadi sekali lagi, ya kalau ada yang mengatakan didukung ini itu ya biasa lah, itu orang cari jabatan juga begitu. Tapi kan Partai Demokrat belum ada buktinya, nanti kalau ada buktinya tentu halnya bisa lain Bung Deddy. Saya tidak tahu kemudian apa yang terjadi kemudian. Saya ingin nanti terakhir. Kalau ada buktinya Bung Aiman, ada buktinya. Kan tinggal memverifikasi, benarkah itu Pak Jokowi? Nanti kita tunggu makanya buktinya ada atau tidak. Itu, gitu. Apakah yang benar apa yang disampaikan oleh Bung Deddy halusinasi atau yang benar adalah disampaikan oleh Bung Herman bahwa ada buktinya dan lain sebagainya. Nanti kita tunggu. Saya akan kembali saat lagi, saya ingin mendengarkan panjang lebar dari Bung Burhanuddin Muhtadi atas analisisnya. Dari apa yang kemudian kita perbincangan antara Bung Herman dan Bung Deddy. Sesaat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.